Sumur darah Gunung Suro, tempat waktu, jiwa, dan rahasia ditelan. Desa Gunung Suro adalah tempat yang terlupakan oleh waktu. Terletak di bawah bayang-bayang gunung yang mengambil nama dari tempat itu, seolah dunia telah melupakan bahwa tempat ini masih ada. Warga desa, dengan wajah yang tergurat garis-garis lebih dalam daripada tanah yang mereka olah, berbicara dengan suara rendah tentang sumur kuno yang berada di tengah desa. Airnya selalu tenang. Kedalamannya tak terhingga. Selama berabad-abad, sumur itu menjadi tabu, tempat yang terlarang. Tak ada yang berani berbicara tentangnya dengan suara keras. Dan hanya yang paling berani yang mendekatinya, mereka yang percaya bahwa cerita-cerita kuno hanyalah takhayul. Namun ada mereka yang tidak percaya pada takhayul. Mereka yang percaya bahwa setiap mitos memiliki akar kebenaran, setiap legenda memiliki alasan tertentu. Dr. Azman Rahmat dan tim ahli geologi mereka tiba di Gunung Suro pada pagi yang kelabu. Awan di atas gunung menekan seperti beban yang menekan. Udara terasa berat, lembab dengan bau tanah basah, dan desa itu seakan menahan napas saat para orang asing melewati jalan-jalan sempitnya. Nina Rani, seorang arkeolog dan sejarawan, dipekerjakan untuk menemani mereka, namun perannya lebih terasa seperti seorang pemandu daripada seorang ilmuwan. Ia tumbuh besar di desa itu. Meskipun ia telah lama pergi, mencari ilmu di kota-kota jauh. Namun kini, tarikan Gunung Suro membawanya kembali. Aku sudah membaca laporan-laporan itu, kata Nina saat mereka mendekati pusat desa. Matanya menelusuri gunung yang menjulang. Ada medan magnet yang tidak biasa di sekitar sumur itu. Beberapa orang percaya itu terkait dengan sesuatu yang kuno. Dr. Rahmat, seorang pria yang didorong oleh keinginan tak kenal lelah untuk mencari jawaban empiris, melambaikan tangannya. Medan magnet, itu masalah ilmiah. Kita akan mempelajarinya, menganalisanya, dan menjelaskannya. Tak ada yang mistis di sini. Tapi sumurnya, Nina ragu, warga desa, mereka takut padanya. Mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami. Ini adalah kesempatan sempurna untuk membuktikan bahwa tak ada yang supernatural di sini. Meski Nina merasa cemas, mereka mendirikan peralatan mereka dekat dengan sumur. Sebuah struktur batu kuno yang hampir tertutup oleh lumut dan akar. Desa itu tetap sepi, mengamati mereka dengan mata waspada, seolah menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Malam pertama di Gunung Suro sangat mengganggu. Angin mengamuk melalui pepohonan, dan suara serangga berdengung tanpa henti di udara yang lembab. Namun, bukan suara malam yang mengganggu Dr. Rahmat, melainkan bisikan-bisikan. Awalnya, ia mengabaikannya, angin yang berdesir melalui cabang-cabang pohon, atau derak sumur kuno yang menyesuaikan diri dengan tanah. Namun, saat malam semakin larut, bisikan itu semakin keras, tak dapat dipahami namun jelas terdengar seperti suara manusia. Sebuah gumaman yang dalam seakan berasal dari dalam gunung itu sendiri. Nina adalah yang pertama mendengarnya. Ia terbangun dari tidur yang gelisah, kulitnya merinding dengan perasaan seolah sedang diawasi. Ia keluar dari tendanya dan berjalan menuju sumur. Tertarik oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Saat ia mendekati lingkaran batu, udara menjadi lebih dingin, dan bisikan itu semakin jelas. Ia menatap ke dalam kedalaman sumur. Yang gelapnya tak terhingga, seolah mencapai dunia lain. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih lengannya, menariknya mundur. Itu Arif, pemandu desa. Wajahnya pucat, matanya lebar ketakutan. Kau tidak boleh mendekatinya, bisiknya dengan panik. Sumur itu tidak punya dasar. Kau tidak bisa tahu apa yang ada di bawahnya. Selama beberapa hari berikutnya, tim semakin terlibat dalam pekerjaan mereka. Medan magnet di sekitar sumur itu berbeda dari apapun yang pernah ditemukan Dr. Rahmat. Alat-alat rusak, jarum kompas berputar liar. Dan waktu itu sendiri tampaknya melengkung. 1 menit, matahari berada tinggi di langit, dan tiba-tiba, ia sudah terbenam. Nina semakin gelisah. Ia menghabiskan berjam-jam meneliti teks-teks kuno desa, gulungan-gulungan tua yang berbicara tentang Buto kuno, seorang iblis kuno yang dipenjara dalam sumur itu berabad-abad lalu. Makhluk yang katanya sangat lapar, yang terikat oleh pengorbanan darah. Tapi ini adalah cerita lama, cerita yang dulu ia anggap hanya sekadar cerita rakyat. Dokter, Rajan Kumari lah yang pertama kali menyadari kejadian-kejadian aneh itu.
Alat-alat yang seharusnya tidak terpengaruh oleh medan magnet mulai rusak dengan cara yang tak dapat dijelaskan. Suhu di sekitar sumur tiba-tiba menurun, lalu melonjak, dan pada beberapa kesempatan, mereka semua mengalami kilasan pergeseran waktu, momen-momen ketika masa kini tampak berkelip menjadi masa lalu. Atau masa depan, ada sesuatu yang salah, sangat salah. Dan kemudian, satu persatu, mereka mulai menghilang. Arif hilang yang pertama. Ia sedang berjalan dekat sumur ketika teriakan mengerikan terdengar dari dalam hutan. Ketika tim sampai, hanya ada ransel yang tertinggal dan jejak darah yang mengarah ke bibir sumur. "Dia kemana?" desak Dokter Rahmat dengan suara cemas. Nina merasakan dingin merayap di tulangnya saat ia menatap kedalaman sumur. Ia tahu saat itu, tanpa keraguan, bahwa sumur itu bukan sekadar penjara. Bisikan itu semakin keras, seperti paduan suara-suara yang menarik pikirannya, mendesaknya untuk mendengarkan, untuk memahami. Dokter Rajan hilang berikutnya. Ia sedang mempelajari pembacaan dari sumur ketika tiba-tiba ia berhenti berbicara di tengah kalimat, matanya kosong. Ketika Nina menemukannya, tak ada apa-apa selain peralatan yang ditinggalkan dan gema langkah kaki yang seolah menuju lebih dalam ke hutan. Dokter Rahmat kini panik, menolak untuk mengakui horor yang sedang terjadi. Ia bersikeras bahwa anggota tim yang hilang hanya tersesat, pergi menyelidiki daerah itu sendiri. Namun seiring berjalannya hari dan tak ada seorang pun yang kembali, ia terpaksa menghadapi kenyataan yang menakutkan. Dan kenyataan itu tertulis dalam teks-teks kuno, yang telah Nina teliti dengan putus asa, sumur itu bukan penjara, itu adalah mulut. Dan ia sudah lapar lagi. Ketakutan terburuk Nina terwujud ketika Dokter Rahmat, dalam obsesinya untuk memahami, mendekati sumur terlalu dekat. Ia telah berdiri di tepi sumur itu selama berjam-jam. Bergumam pada dirinya sendiri, ketika akhirnya ia membungkuk ke depan, tubuhnya tertarik ke dalam kegelapan bawah. Nina berteriak untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Dengan suara retakan yang mengerikan, tanah di bawahnya runtuh, dan ia ditelan seluruhnya. Jeritannya terhenti, dan sumur itu kembali diam, seolah tidak pernah diganggu. Saat itulah Nina menyadari kebenarannya, ini bukan sekadar sumur. Ini adalah kekuatan kuno, sebuah kelaparan yang telah ada jauh sebelum desa itu, jauh sebelum Gunung Suro sendiri. Buto kuno tidak pernah dipenjara, ia hanya menunggu waktunya untuk memangsa sekali lagi. Minggu-minggu berlalu, dan desa itu tampak semakin dingin, semakin gelap. Ketika Nina akhirnya tersadar kembali ke Gunung Suro, penuh darah dan patah, para penduduk desa hanya membutuhkan satu pandangan untuk mengetahui. Ia satu-satunya yang selamat. Dengan mata lebar dan suara gemetar, Nina berbicara tentang sumur itu. Tentang Buto kuno, dan hal-hal yang bersembunyi di bawahnya. Ia berbicara tentang bisikan yang masih menggema di telinganya. Tentang kelaparan yang telah menghabisi mereka semua. Namun peringatannya jelas, sumur itu tidak akan pernah puas. Ia akan menunggu, dan suatu hari nanti, ia akan memanggil lagi. Dan para penduduk desa tahu itu hanya masalah waktu sebelum sumur itu menuntut lebih banyak. Sumur darah Gunung Suro tetap diam, kedalamannya tak terukur, kelaparannya tak berkesudahan. Ia akan menunggu, dan ia akan memangsa lagi.